Shalom, 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 Boker Tov. Selamat memasuki hari yang baru, harinya Tuhan, puji Tuhan. Well, dimanapun Anda berada, saya kembali mengunjungi Anda. Suara agak terganggu sebab I was full of energy menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tapi pagi hari ini saya berjumpa dengan Anda karena kita akan melanjutkan di dalam pemahaman tentang namanya. His name is the Lord, part 3. Karena itu mari siap-siap kita untuk berjalan bersama-sama pada hari ini di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab Alkitab berkata di dalam Yohanes, when we know the truth and the truth shall make you free. You shall know the truth and the truth shall make you free. So praise be to the Lord. Terpujilah Tuhan yang menyingkapkan kebenaran kepada kita hari-hari ini. Karena kita adalah orang-orang yang Tuhan mau nyatakan dirinya kepada kita terlebih dahulu. Nah, mari kita buka hati kita mengucap syukur kepada Dia yang memberikan hari untuk kita lalui. Kita berjalan bersama Dia dan kita sapa Dia pagi hari ini. Katakan terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat hari yang Kau berikan untuk kami lalui hari ini. Kami tahu kami lalui hari-hari bersama dengan Engkau. Hanya bersama dengan Engkau, itulah keputusan kami Tuhan. Kami tidak mau keluar dari Engkau. Kami mau melalui hari-hari yang Kau berikan kepada kami bersama dengan Engkau dalam tuntunan firman-Mu. Karena itu kami mengucap syukur bersama-sama pada pagi hari ini. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Dan terima kasih buat kebenaran itu. Kami tahu di dalamnya ada kepastian. Haleluya Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Praise the Lord, praise the Lord. Iya. Tuhan datang kepada milik kepunyaannya. Dia mau memastikan kepada milik kepunyaannya bahwa kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kalau kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, tujuannya juga adalah supaya kita mengenal Tuhan kita. Supaya kita memahami bahwa yang menciptakan kita itulah Dia yang menebus kita. Kemudian memberikan jalan untuk kita lalui. Memberikan hari-hari yang harus kita lalui bersama dengan Tuhan. Yang perlu sekali lagi kita ketahui. Supaya kita mengerti betul, memahami betul bahwa Dia yang menciptakan kita. Dia yang telah memeteraikan kita. Dan Dia tentunya akan bawa kita dalam pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa. Nah, berbicara tentang He is the Lord. Memang pertama-tama Tuhan mau meyakinkan kepada milik kepunyaannya sendiri. Ya, supaya milik kepunyaannya itu dapat mengerti bahwa Dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Arti kata Tuhan, saya pernah sampaikan kepada Anda semua. Tuhan itu berbicara tentang satu predikat kepada satu pribadi yang menciptakan alam semesta. Ada begitu banyak disebut Allah. Tapi there is only one Lord. There is only one person that deserve to receive the title Lordship. Ada begitu banyak orang bisa berkata, ini adalah Allahku. Tapi when it comes to the name of the Lord. Tapi kalau berhubungan dengan Tuhan, itu hanya berlaku kepada satu pribadi yang menciptakan semuanya. Yang menciptakan alam semesta dan juga menciptakan manusia. Dialah Tuhan. Nah, kalau berbicara tentang waktu-waktu yang kita lalui. Sebagai seorang yang Tuhan percayakan untuk melihat tanda-tanda zaman. Maka Roh Kudus berbicara kepada saya. Kamu lihat apa yang aku akan nyatakan di hari-hari terakhir ini. Jadi ketika saya berdoa, mempelajari firman Tuhan. Dan karena saya terkoneksi dengan waktu-waktu Tuhan, the times and season of the Lord, lewat penanggalan Ibrani. Saya mau katakan lewat penanggalan Ibrani kita lalui, itu akan meneguhkan sekali apa yang sebenarnya firman Tuhan katakan. Ya, jadi melalui penanggalan Ibrani, Tuhan meneguhkan bahwa hari-hari atau tahun-tahun yang kita lalui, itu sudah merupakan tahun-tahun yang sudah terencana. Di mana Tuhan sudah merencanakannya begitu luar biasa. Nah, di hari-hari terakhir ini, apa yang saya lihat lewat penanggalan Ibrani, kita sedang memasuki betul hari-hari di mana Tuhan akan memperkenalkan dirinya. Tuhan akan memperkenalkan dirinya dan Tuhan akan membuktikan bahwa ada satu pribadi yang layak untuk diketahui. Pertama-tama untuk orang-orang yang Dia tebus. Kemudian bangsa-bangsa juga akan tahu siapakah pencipta langit dan bumi yang punya penebusan. Haleluya. Cuma ada satu pribadi yang
Cuma ada satu pribadi, cuma ada satu Allah yang bernama Tuhan itu yang menebus manusia. Yang menebus manusia, dia menjelma menjadi manusia. Kemudian dia naik di atas kayu salib. The purpose, tujuannya adalah untuk menebus manusia. Dan kita ada di dalam bulan April ini. Welcome April, this is April. Kita masuki bulan April adalah bulan Paskah. Ya, di dalam bulan Paskah ini kita akan kembali diarahkan untuk kita mengerti bahwa cuma satu pribadi yang datang kepada manusia, yang menghampiri manusia, yang mengunjungi manusia. Dia tidak hanya mengunjungi, tapi dia melakukan sesuatu yang sangat luar biasa untuk orang-orang dikasih, yaitu redemption, yaitu penebusan. Nah, hari-hari ini kembali, makanya penekanan tentang pengenalan akan Tuhan harus dipahami baik-baik. God is going to do something great, even greater in our days. Tuhan akan melakukan hal yang besar, bahkan jauh lebih besar, karena berhubungan dengan hari-hari ini. Artinya in the last days kembali Tuhan akan menyatakan siapa dirinya. Tuhan akan menyatakan dia adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dia menciptakan bumi dan seisinya. Dia yang datang dan menebus manusia. Jadi kita akan lihat pembelaan Tuhan yang sangat luar biasa atas kehidupan kita semua. Kemarin kita sudah lihat bagaimana Tuhan berbicara tentang mulai dari mana pengenalan akan nama Tuhan itu akan dimulai. Alkitab jelas berkata pengenalan akan Tuhan itu dimulai seperti dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Anda ingat itu, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Ini satu dimanapun. Di bilangan negara manapun ada matahari terbit dan ada matahari terbenam. Kalau Anda mau lihat kembali dalam Malaki pasal pertama, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Artinya dimanapun kita tinggal, matahari itu pasti ada. Matahari terbit dan matahari terbenam itu ada. Jadi ya kita lihat dulu ayatnya kembali. Malaki pasal pertama ayat 11. Lihat, sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, di situ dikatakan, namaku, my name, from the rising of the sun to its going down, my name, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku. Dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku, dikatakan namaku, namaku, dan namaku. 3 kali di dalam Malaki 1 ayat 11. Disebut tentang nama Tuhan 3 times. Berarti kalau di dalam satu ayat saja dikatakan nama Tuhan sampai 3 kali. Ini bukan tulisan biasa. Ini berbicara tentang satu penekanan. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, nama Tuhan akan diperkenalkan nama yang besar. So dimanapun, di bangsa-bangsa. Kalau dikatakan di bangsa-bangsa, berarti di mana saja tidak ada satu negeri yang tidak pernah tahu ada matahari. Setiap tempat selalu tahu bahwa ada matahari. Sebab matahari bukan hanya penerang bumi. Ternyata matahari ini berbicara tentang keputusan Tuhan. Where you see the sun, then you will see. Ya, dimanapun kamu melihat matahari, maka kamu akan melihat ketetapan. You will see the law of the Lord. You will see the desire of the Lord. Dimanapun, wherever you see the sun rise, dimanapun kamu bisa melihat matahari terbit, matahari sudah di atas, maka kamu, ini artinya begini, dimanapun kamu bisa melihat matahari, maka di situ kamu akan tahu ada ketetapan, ada keputusan Tuhan. Apa itu ketetapan Tuhan? Apa itu keputusannya? Nama Tuhan akan dikenal. Haleluya. Jadi dari apa yang saya dapat ini, maka Roh Kudus bersaksi dalam hati saya, kita akan memasuki satu era revival yang sangat besar. We are going to see great revivals, even the greatest of all revivals in the history of revival. Praise the name of the Lord. Roh Kudus tegaskan dalam hati saya, kita akan memasuki masa revival, masa terbesar, masa kebangunan rohani terbesar dari sepanjang sejarah kebangunan rohani. Sekali lagi, kita akan memasuki satu masa kebangunan rohani terbesar dari seluruh catatan revival yang pernah terjadi sebelumnya. And that is going to be amazing. Haleluya. Dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Karena itu, kalau setiap hari pun Anda berjumpa dengan saya lewat live streaming ini, maka ini akan disampaikan kepadamu. Saya mau tegaskan kepada Anda, dimanapun Anda berada, wherever you are around the world,
As long as you can watch me, I'm gonna tell you, we are going to experience the greatest revivals of all ever in the history of revivals. We are entering the seasons of the greatest revivals of all time. Why? Because the name of the Lord is going to be lifted, glorified, and made known to the nations, as it is written in Malachi 1:11, from the rising of the sun to its going down. My name, says the Lord. Hallelujah. Nama Tuhan. Ya, nama Tuhan. My name is great among the nations. Hallelujah. Praise the Lord. Jadi, di mana-mana kita berada, di tempat-tempat yang tidak mungkin di gunung-gunung, di hutan-hutan, di lembah-lembah. Oh, haleluya. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Berarti ini berbicara tentang kebangunan yang rata yang akan terjadi. Tetapi ini yang saya mau tegaskan. Kalau itu akan terjadi di mana matahari terbit sampai matahari terbenam, maka Tuhan juga berbicara tempat-tempat yang akan menjadi tempat perhatian khusus untuk namanya akan diperkenalkan. Ada certain places, ada tempat-tempat khusus di mana Tuhan katakan, that is the place. The places itu adalah tempat-tempat di mana aku akan memulai memperkenalkan namaku yang besar itu. Kemarin saya sudah buktikan bahwa apa yang dikatakan, mungkin saya perlihatkan lagi kepada Anda semua, bahwa ini dia ya. Just to remind you again today, hanya untuk mengingatkan Anda kembali. Kita lihat di dalam Yesaya 24 ayat 15. Ada, saya tulis di atasnya, bangsa pesisir laut. Harus saya ulangi lagi. Bangsa pesisir laut, Yesaya 24 ayat 15. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di mana di negeri-negeri timur. Saya tebalin di sini. I boldly, saya bold situ. Nama Tuhan, the God of Israel, nama Tuhan Allah Israel. Di mana? Di tanah-tanah pesisir laut. Oh, terpujilah Tuhan. Berarti ada penekanan di tempat-tempat tertentu yang akan Tuhan nyatakan secara luar biasa kemudian nanti di seluruh dunia. Tapi Tuhan akan mulai di tanah-tanah pesisir laut. God is going to begin declaring His name, make His name known in the coastlands, di tanah pesisir laut. Jadi kalau kita lihat sekarang ada negeri-negeri yang punya pesisir laut, tapi dikatakan negeri-negeri pesisir laut itu harus ada di wilayah timur. Jadi kalau kita lihat dari atas, dari pesawat lihat ke bawah, demikianlah Tuhan melihatnya. Dari atas ke bawah, mengarah kepada timur, ada negeri-negeri timur ya. Dikatakan negeri-negeri timur itu yang harus banyak pesisir lautnya. Harus banyak tanah pesisir lautnya. Kalau kita melihat dari atas ke bawah, kalau Anda dari pesawat lihat ke bawah, lebih tinggi lagi sampai melihat seluruh peta dunia. Dari pesisir laut, kita akan lihat senternya harus dari Yerusalem. Sebab firman Tuhan keluar dari Yerusalem. Lihat ke kanan, itu tanah pesisir laut. Maka kita akan menemukan, disitulah Tuhan mulai menyatakan namanya. From the east to the west. Nah kalau kita lihat lebih detail lagi. Kira-kira negeri manakah yang begitu banyak pesisir lautnya? Sejarah mencatat, sudah terbukti. Anda bisa lihat di dalam catatan, Anda bisa lihat di dalam Wikipedia, Anda bisa lihat di dalam hasil ya, survei. Negeri tanah pesisir laut terbanyak, yang berkepulauan terbanyak adalah Indonesia. Indonesia disebut negeri kepulauan atau maritim, di mana terdiri dari pulau-pulau di atas Jawa Barat saja, di atas Jakarta saja ada 1.000, makanya disebut Pulau Seribu. Ada 1.000 pulau-pulau yang ada di atas Jakarta. Belum lagi pulau-pulau besar, belum lagi Sumatera, belum lagi Kalimantan, belum lagi Sulawesi, Kepulauan Maluku, belum lagi Papua, belum lagi di bawahnya lagi ada Nusa Tenggara. Oh my God, there are so many islands in this land, in the country Indonesia. Kurang lebih 17.000-an pulau-pulau. Berarti Indonesia masuk dalam kualifikasi di mana nama Tuhan Allah Israel, the God of Israel. Because there are so many gods, remember that. So many gods, but the God of Israel, He is the one that deserves to receive the name Lord, Ship, haleluya. Dialah yang berhak untuk menerima title
Tuhan, maka dia akan mulai memperkenalkan dirinya di negeri Indonesia. Hasilnya apa? Hasilnya akan ada terjadi revival yang sangat luar biasa. Revival artinya apa sih? Revival artinya akan terjadi apa yang dirusak oleh kuasa kegelapan. Akan terjadi pemulihan besar-besaran. Akan terjadi kesembuhan. Akan juga terjadi pembelaan yang luar biasa. Dan orang akan tahu dan orang akan menghormati Tuhan ini. Siapakah Tuhan ini? Hanya satu yang melakukan penebusan kepada manusia, yang tergantung di kayu salib. Itulah yang deserve to be called the Lord. Haleluya. Akan menyatakan dirinya di negeri Indonesia. Dan di satu sisi orang akan hormat. Ketika revival itu terjadi, akan ada kesembuhan, akan ada mujizat, akan ada kelepasan, akan ada pembelaan bagi orang yang menghampiri dia dan berkata, tolonglah aku Tuhan. Bagi orang yang datang mengaku minta ampun dosanya. It's about a sin. Ini tidak berbicara, saya sampaikan lewat live streaming. It's not about religion. Ketika Tuhan, nama Tuhan diperkenalkan, bukan agama yang diperkenalkan. Tapi yang diperkenalkan oleh Tuhan adalah nama pencipta langit dan bumi. Yang sanggup melepaskan manusia dari ikatan dosa. Yang sanggup melepaskan manusia dari rantai dosa. Yang sanggup memberikan manusia pengharapan. Karena dia telah datang untuk menebus kita dari dosa warisan, dari kesalahan, dari pelanggaran. Hanya dialah yang mampu mengadakan kelepasan. So, my God, and my God. Oh, how great is the name of the Lord. Oh, how great you are, oh Lord. Haleluya. Dan Tuhan akan menyatakannya. Tetapi buat orang-orang yang menghina dia, buat orang-orang yang menganggap remeh, buat orang-orang yang menyebarkan berita-berita palsu, hati-hati, sebab namanya tidak main-main. Dan Tuhan akan menyatakan dirinya yang besar itu di tanah-tanah pesisir laut, di dalamnya termasuk negeri kita Indonesia. So, persiapkanlah dirimu. God is going to do it. God is going to do it. Tuhan akan melakukannya. Sebab apa? This is the season of that. Ini adalah musimnya. God is going to do it. The Lord, the God of Israel. The Lord is going to do it. He's going to make His name known again. Oh my God, Dia akan memperkenalkan namanya. Jadi sekarang begini, bagaimana dengan kehidupan Anda? Anda adalah orang-orang yang telah ditebus, yang telah diampuni pelanggarannya. Kita bukan hanya diampuni pelanggarannya. Alkitab katakan begini, dosa dan pelanggaran kita ditanggung. Yang berarti begini, komplit ya paketnya. Kita diampuni, kita dibebaskan. Akibat-akibatnya pun, my God, Dia mau menanggungnya. Tetapi Dia mau kerelaan kita. Dia mau keputusan kita untuk kita menghampiri Dia dan berkata, terima kasih Engkau mengampuni aku. Aku serahkan segala kekhawatiranku kepadamu. Dan aku percaya, I believe, I receive. For redemption is the will of my Father. Sekarang Tuhan itu bukan hanya menjadi Allah yang jauh. Tapi Tuhan itu sekarang kita layak sebut as my Father. Oh my God, haleluya. Dan Tuhan akan membuktikan pembelaannya. Jadi kuatkan dan teguhkan hatimu. Bersiap-siaplah untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Bersiap-siaplah untuk mengerti dan memahami bahwa pencipta langit dan bumi datang kepadamu. Dan Dia akan melakukan lagi pembelaannya. Dan akhirnya di negeri di mana kita tinggal, di kota di mana kita berada, dimanapun kita berada, di kota besar, di kota kecil, di gunung-gunung, di desa-desa, di lembah-lembah, dimanapun kita berada, namanya akan menjadi bau yang harum. Terpujilah Tuhan. Karena itu mari kita bersukacita, mari kita berkata terima kasih. Dan jangan lupa, tempat dimanapun kamu berpijak, berkatilah tempat itu. Katakan kepada tempat di mana kamu berpijak, hai tempat di mana aku berpijak, kamu akan tahu Tuhan akan menyatakan dirinya. Bless the area that you are dwelling in. Berkatilah tempat di mana kamu tinggal. Dan kalau kamu tinggal di Indonesia, lepaskan shalom atas Indonesia. Katakan kepada Indonesia, hai Indonesia, kamu akan tahu pencipta langit dan bumi yang namanya Tuhan. Berkatilah. Kita berkati setiap hari Indonesia. Kita tahu bahwa Tuhan telah menetapkan orang-orang yang akan mempermuliakan namanya di bumi Indonesia. Terpujilah Dia. Oh haleluya. Jadi bergembiralah kamu sebab Tuhan akan menyatakan dirinya. Dia tahu kebutuhanmu, Dia tahu masalahmu, Dia tahu perjuangan hidupmu. Remember, you are not alone. Anda tidak sendiri sebab ada namamu,
Ada nama Tuhan yang dimeteraikan dalam hidup. Ada namamu Tuhan atas kehidupan kita semua. Jadi kuatkan dan teguhkan hatimu. Namanya yang ada pada kita akan menjadi jelas. Oh, haleluya. Sehingga orang akan tahu. Kita akan tahu dan orang-orang akan tahu. God bless you all. Have a good day again today. Kuatkan teguhkan hatimu. Rise and shine, my friend. Bangkit dan bersinarlah. Rise and shine. And know that He is the Lord. Bangkit dan bersinarlah. Bangkit dan menjadi teranglah. Dan ketahuilah bahwa Dialah Tuhan atas hidupmu. Praise the Lord. Sampai jumpa lagi dalam perenungan berikut. Mari kita bergembira hari ini. Katakanlah, this is the day. Ini adalah hari. I will rejoice because this is the day of the Lord. I love you, and I love you. Stay focused, stay blessed, stay rejoiced, stay on fire, stay deep in this revelation, stay alive, stay connected with His word, that is His covenant. Oh my God. Bless the Lord, oh my soul. Oh, diberkatilah Engkau Tuhan. Hai jiwaku. Pujilah Tuhan. Abah terima kasih. Bahu Hashem Adonai Melech Haolam. Berkatilah namamu. Tuhan pencipta alam semesta. Haleluya. Praise the Lord. Lihatlah keberhasilan akan mengunjungi Anda. Lihatlah mujizat akan mendatangi Anda. Lihatlah kelimpahan akan mendatangi Anda. Lihatlah sukacita Tuhan akan mendatangi Anda. Yes. Bless you all. Thank you. Amin. Amin. And amen. Kita akan kupas lagi tentang hal ini di hari-hari yang akan datang. Well, I'm very excited. Saya tahu Anda juga excited. Haleluya. Praise the Lord.